Suatu hari Fatimah pergi kepada Rasulullah, putri Rasulullah. Rasulullah bagi-bagi bermacam-macam di luar, orang dikasih. Datang putri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Qalbu, hati beliau, ruh, bad'atuh. Ya Rasulullah, dalam satu riwayat 3 hari datang ke Rasulullah, ingin mengungkapkan, gak berani mundur. Rasulullah tahu ada sesuatu. Sampai Rasulullah tahu, datang. Kamu datang ada keperluan apa, wahai putriku? Riwayat lain beliau juga diem. Imam Ali yang menjawab, dia datang untuk minta membantu kepadamu ya Rasulullah, karena beliau terlalu capek, tangannya luka, kadang-kadang menggiling. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi? Fatimah, aku akan berikan kepadamu yang lebih mulia dari yang kamu minta, yaitu pembantu. Bahkan pemberianku ini lebih mulia dari dunia dan semuanya. Apa itu wahai ayahku, kata Zahra. Kata Rasulullah, hai putriku Fatimah, kalau kamu mau tidur, ungkapkanlah 34 takbir, tahmid 33, dan tasbih 33, dan akhiri dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini khairun laki minad dunya wa ma fiha. Dalam riwayat yang lain, ungkapkan ketika setelah sholat dan ungkapkan ketika mau tidur. Ini yang terkenal namanya tasbihuz Zahra. Dengan perbedaan, dalam satu riwayat ada subhanallah, alhamdulillah, baru Allahu Akbar. Riwayat indah Ahlul Bait yang paling populer ialah takbir dulu, Allahu Akbar 34, baru alhamdulillah 33, tasbih 33, dan disempurnakan 100-nya dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dengan ada riwayat lagi yuhyi wa yumiit ila akhir. Tasbihuz Zahra terkenalnya. Ketika hadiah ini menjadi melalui Zahra, maka hadiah ini menjadi sesuatu yang besar. Apa kebesarannya? Rasul tidak pernah akan memberikan kepada putrinya kalau bukan sesuatu yang terbaik dan terbesar. Karena Rasul adalah sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yang diberikan adalah Sayyidatun Nisa'il Alamin. Maka pemberian dari yang mulia, yang agung kepada yang mulia dan agung juga pasti besar pemberiannya. Sehingga Imam Baqir pernah meriwayatkan, ma ubidallah bi syai'in min at-tamjid afdal min tasbihi Fatimah, walau kana syai'un afdala minhu lanahalahu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi Fatimah. Kata Imam Baqir, tidak ada sesuatu yang kita lakukan untuk menyembah kepada Allah lebih mulia daripada tasbih Fatimah. Karena kalau ada yang lebih mulia dari ini, pasti akan diberikan Rasulullah kepada Fatimah setelah sholat dan ketika mau tidur. Al-Imam Al-Baqir juga meriwayatkan, man sabbaha tasbihaz Zahra alaihissalam thumma astaghfara ghufira lah wa hiya mi'atun bil lisan wa alfun fil mizan wa tatrudu syaitan wa turdhir rahman. Kata Imam Ja'far, siapa yang bertasbih tasbihaz Zahra 34 takbir, 33 tasbih tahmid, 33 tasbih, maka kemudian dia minta ampun kepada Allah, semua akan diampuni oleh Allah dosanya. Tasbih ini, kata Imam Baqir, ungkapan di lidah, lilisan cuma 100, tetapi beratnya di mizan nilainya 1000. Tasbih ini mengusir syaitan, wa turdhir rahman, merelahkan Allah. Imam Baqir kemudian berkata, Imam Shadiq, ya Aba Harun, kepada muridnya, inna
inna na'muru sibyanana bitasbihi Fatimah alaihi salam kama na'muruhum bis-shalah falzamhu fa innahu lam yalzamhu abdun fasyaki. Kata Imam Ja'far, "Hei Aba Harun," murid beliau, kami memerintahkan tasbih Zahra kepada anak-anak kami ini seperti kami memerintahkan mereka untuk melakukan sholat. Maka lakukanlah tasbih Zahra. Tidak ada seorang hamba melakukan tasbih Zahra kemudian celaka, tidak ada. Imam Baqir, Imam Shadiq juga berkata, "Man sabbaha tasbiha Fatimah alaihi salam qabla an yuthniya rijlahu ba'da insirafihi min salatil ghada ghufira lah wa yabda'u bitakbir." Siapa yang mengungkapkan setelah sholat mengungkapkan tasbih Zahra sebelum merubah posisi kakinya, kemudian mohon ampun pada Allah, akan diampuni oleh Allah dosanya. Al-Imam As-Shadiq meriwayatkan, siapa yang sebelum tidur mengungkapkan tasbihuz Zahra dihitung oleh Allah minaz zakirin, diampuni dosanya oleh Allah 1000, bangunnya 1000 juga. Tasbihuz Zahra menempel pada Zahra, jadi besar semuanya. Berkaitan pada beliau, manusia yang agung ini, maka semuanya menjadi besar karena pemberian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan menjadi besar ketika Sayyidah Fatimah memperoleh tasbih ini dari Rasulullah. Beliau nggak pulang ke rumahnya, langsung pergi ke kuburan Hamzah, paman Rasulullah, Sayyidul Syuhada. Diambil tanah kuburan Hamzah, kemudian tanah itu beliau keringkan, beliau jadikan subhah, tasbih 34. Dan itu tasbih Fatimah dari tanah kuburan Sayyidul Syuhada Hamzah. Fatimah ingin menunjukkan tasbih ini merupakan syiar, tetapi sekali kenanglah dengan perjuangan yang dilakukan oleh Hamzah Sayyidul Syuhada dengan tasbih sekaligus dengan melaksanakan perintah Allah dan berani berkorban untuk menegakkan kalimatullah. Dan kemudian ini tasbih Fatimah dimiliki oleh anak-anak Fatimah sampai ketika Imam Husain gugur, maka tasbih diganti dari tanah Al-Imam Husain tabarrukan bihadzal turab. Ada orang datang ketika Imam Ja'far sedang duduk, diajak bicara kurang jelas telinganya, sedikit kurang repot difahamkan. Kata Imam Ja'far, "Kemarilah, dekatlah, jangan kamu lupa mengucapkan tasbih Zahra, akan sembuh telinga." Maka dalam kitab Al-Asrar Al-Fatimiyah disebutkan ada 13 keutamaan di balik tasbihuz Zahra. Pertama, tasbihuz Zahra yang mengungkapkan akan memperoleh kebaikan yang besar dari Allah. Kedua, tasbihuz Zahra ketika waktu tidur, ketika ia tidur, sebelum tidur mengucapkan tasbihuz Zahra, maka 1000 Allah akan berikan kepadanya 1000 kebaikan ketika bangun, dan 1000 kebaikan lagi ketika mau tidur 1000, dan ketika bangun 1000. Tasbihuz Zahra ketiga, tasbih ungkapannya cuma 100, tetapi nilainya di mizan 1000. Tasbih Zahra keempat, menurut Al-Imam Ja'far, kami lebih senang mengucapkan tasbih Zahra setelah sholat wajib daripada sholat 1000 rakaat, karena besarnya di balik tasbih Zahra. Keempat, tidak ada sesuatu yang lebih mulia untuk mendekatkan diri selain tasbih Zahra. Tasbih Zahra yang suka mengulangi dan meraktekkan dalam hidupnya tidak pernah akan sengsara selama hidupnya. Tasbihuz Zahra ketika kita ungkapkan, kita akan mendapat ampunan dari Allah dan diampuni setiap apa yang kita mohon dari Allah. Tasbihuz Zahra akan menyembuhkan apabila kita punya problem di telinga kita. Begitulah sabda Imam Ja'far As-Shadiq.
Tasbihuz Zahra adalah sesuatu yang paling mulia, karena kalau ada yang lebih mulia dari Tasbihuz Zahra, maka Rasul pasti akan memberikan sesuatu itu. Tasbihuz Zahra yang mengungkapkan tasbih ini oleh Allah akan dihitung sebagai minadz-dzakirin Allah katsira. Sekali mengucapkan oleh Allah dihitung termasuk orang yang selalu zikir kepada Allah. Dan mungkin masih banyak lagi di balik ini, tetapi yang ingin saya sebutkan, semua yang berkaitan dengan Zahra menjadi besar, menjadi agung karena keagungan Zahra. Seperti semua yang menempel pada Rasulullah akan agung karena menempel pada Rasulullah. Dan orang yang paling dekat pada Rasulullah adalah Fatimah Az-Zahra.